Assalamualaikum Bu Pepen. Waalaikumsalam Bu Widya. Apa kabarnya Bu Pepen hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Bagaimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah kalau begitu, saya juga sehat Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan diskusi terkait coaching yang akan Ibu lakukan ya Bu Pepen. Nah, Ibu Pepen akan melakukan coaching dengan siapa Bu? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Yuda Bu. Oh, Pak Yuda ya. Oke. Namun sebelum memulai coaching, saya ingin menyampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Ini ya Bu ya. Yang pertama, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bu Pepen menerapkan prinsip seorang coach, ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, tentunya Bu Pepen sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, yang terakhir, Ibu menerapkan alur tirta. Nah, hal ini yang menjadi rubrik acuan dalam penilaian coaching saya. Nah, bagaimana Ibu Pepen bisa dipahami? Baik, bisa Bu. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Bu Pepen. Boleh ya Bu ya? Ya Bu Widya, silakan Bu. Oke. Berarti Ibu akan mengobservasi menggunakan alur apa Bu? Menggunakan alur tirta Bu, mulai dari saya menanyakan tujuan umumnya, mengidentifikasi masalah dari coach saya, kemudian membuat rencana aksi, dan tentunya tanggung jawab. Oh iya ya. Kemudian kompetensi coaching apa yang Ibu ingin lakukan pada saat melakukan coaching, Bu? Sebenarnya ada 4 kompetensi coaching Bu yang ingin saya munculkan, mulai dari kehadiran penuh, menanyakan pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif, dan memaksimalkan kompetensi coaching. Oh iya ya, berarti Ibu akan melaksanakan 4 kompetensi tersebut ya? Ya benar Bu, tetapi secara spesifik saya ingin menonjolkan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot kepada coach nanti. Oh berarti secara spesifik Ibu ingin kembangkan adalah menanyakan pertanyaan berbobot, benar Bu? Ya betul sekali Bu. Nah ya, sebelumnya menurut Ibu apakah Ibu sudah menanyakan pertanyaan berbobot? Iya Bu, sudah pernah, tetapi belum maksimal. Ada saatnya ketika saya melakukan coaching, si coach saya masih bersifat tertutup. Oh begitu ya. Berarti karena bersifat tertutup sehingga menurut Ibu pertanyaan ini belum berbobot. Nah untuk itu pada saat melakukan coaching, indikator yang menyatakan bahwa Ibu itu sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang seperti apa Bu? Menurut pendapat saya, indikator dari coaching itu bisa terlaksana dengan baik adalah ketika si coachnya itu bisa berbicara secara leluasa, Bu, terbuka dan bebas untuk mengeksplorasi ide-ide yang muncul dari diri coach itu sendiri. Oh ya, berarti ketika mereka sudah merasa leluasa bercerita tentang masalahnya ya Bu ya. Iya, benar sekali, Oke Bu. Bu Pepen, saya rasa diskusi ini saya anggap selesai ya. Nanti silahkan Ibu melakukan coaching dengan Pak Yuda. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita nanti akan melakukan pasca observasi. Baik, Terima ya. kasih ya Bu Pepen atas kerjasamanya. Ya, terima kasih kembali, Bu. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Pepen. Bagaimana kabar Pak Yuda hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tapi ada hal yang membuat saya kepikiran Bu akhir-akhir ini Bu. Alhamdulillah kalau kabar Pak Yuda baik. Kira-kira kalau Pak Yuda tidak keberatan, bolehkah saya tahu hal apa yang membuat Pak Yuda jadi kepikiran? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetisi saya sebagai
guru dalam mengelola kelas, Bu. Wah, bagus sekali Pak Yuda. Apa tujuan yang membuat Pak Yuda ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Saya sebagai seorang guru, Bu, terutama sedang berproses menjadi guru penggerak. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa atau peserta didik saya, Bu. Apalagi saya mengajar jenjang SMA, Bu. Saya ingin siswa lebih tertib lagi, terutama dalam senang lagi dalam pelajaran olahraga atau PJOK, Bu. Oke, baik Pak Yuda. Lalu sejauh ini apa yang sudah Bapak Yuda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Bu, saya sudah mencoba, Bu, beberapa metode pembelajaran, tapi menurut saya terlalu maksimal, Bu, atau belum benar-benar efektif, Bu, yang saya lakukan, Bu. Baik, menurut Pak Yuda sendiri, mengapa metode pembelajaran yang digunakan belum maksimal dan belum efektif? Saya merasa metode yang saya gunakan belum variatif dan belum maksimal dalam berinovasi dalam merencanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik saya, Bu. Oke, baik Pak Yuda. Apa yang menjadi tantangan bagi Pak Yuda dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara, kadang kurang fokus. Bahkan, Bu, ada beberapa anak masih mengobrol, Bu, terutama saat jam mengajar teori, Bu, penyampaian konsep pembelajaran, Bu. Oke, Pak Yuda. Kira-kira apa yang Pak Yuda butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Begini, Bu Pepen, yang saya butuhkan adalah strategi untuk dapat mengendalikan atau membuat siswa itu disiplin, Bu, di dalam kelas, yang suka berbicara, yang suka masih mengobrol sama temannya, bahkan ada yang masih kurang fokus, Bu, saat pembelajaran berlangsung, Bu. Oke, baiklah Pak Yuda, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Menurut Pak Yuda, mengapa peserta didik suka berbicara saat jam pelajaran berlangsung? Saya pikir, Bu, karena mereka tidak memahami materi pembelajaran yang saya berikan, atau pembelajaran saya ini kurang menarik, Bu, penyampaian materinya yang kurang variatif. Baik, kalau begitu apa yang akan Pak Yuda lakukan untuk membantu murid lebih tertib lagi, seperti lebih mendengarkan guru saat proses pembelajaran berlangsung? Saya akan memberikan penguatan terlebih dahulu, Bu, sebelum proses pembelajaran dimulai. Saya juga akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, dan memberikan kata-kata motivasi atau quotes penguat pembelajaran atau bersifat yang gimana ya, penguatan diri dalam pembelajaran, Bu. Wah, ide yang sangat baik sekali ya Pak Yuda. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Yuda tambahkan? Ya, Bu, keinginan saya menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif, sehingga mulai dari sekarang saya akan uh, terus mencari metode-metode pembelajaran tersebut, Bu, atau tips dan trik untuk membuat kondisi peserta didik saya senang dan menyenangkan dalam pembelajarannya, Bu, di dalam kelas. Ya, bagus sekali Pak Yuda. Apakah ada prioritas yang Pak Yuda miliki dalam rencana aksi ini? Ya, Bu Pepen, yang saya prioritaskan adalah ingin menjadi seorang guru pembelajar agar dapat menciptakan suasana proses pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi bagi peserta didik saya atau siswa saya. Saya akan memulai pembelajaran dengan memberikan penguatan terlebih dahulu, Bu. Bisa juga dengan menggunakan teknik stop, bahkan saya akan di sela-sela akan mengadakan ice breaking, Bu, rencana saya seperti itu, Bu. Wah, baik sekali Pak Yuda. Kalau begitu, apa komitmen Pak Yuda terhadap rencana aksi yang sudah dibuat tadi? Yang pertama, Bu, saya akan berjanji dengan diri saya sendiri. Saya akan berjanji untuk selalu semangat menjadi guru pembelajaran yang baik, Bu, bagi saya sendiri, dan guru yang kreatif, terutama saat proses pembelajaran PJOK. Saya akan memulai dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada anak dan merancang rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional terhadap peserta didik saya, Bu.
Baik sekali Pak Yuda, kalau begitu siapa dan apa yang dapat membantu Pak Yuda dalam menjaga komitmen tersebut? Rencana saya Bu akan meminta bantuan kepada guru sama seperti saya, yaitu guru PJOK atau rekan sejawat yang atau mentor-mentor guru senior yang memberikan feedback terkait proses pembelajaran saya Bu. Selain itu juga saya mengajak siswa untuk melakukan refleksi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas Bu. Oke, baik sekali ya Pak Yuda. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak? Yang pertama saya refleksi diri dari hasil coaching hari ini. Setelah itu saya akan menyusun strategi yang telah saya temukan tadi untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan terhadap peserta didik saya, Bu. Hadir penuh saat proses dalam pembelajaran di dalam kelas, Bu. Oke, Pak Yuda keren sekali. Saya berharap semoga ide-ide yang sudah Pak Yuda sebutkan tadi itu dapat terlaksana dengan baik ya Pak. Baik Bu Pepen, insya Allah mungkin akan terjadi Bu. Oke, lalu bagaimana perasaan Pak Yuda setelah melakukan coaching hari ini? Perasaan saya menjadi lega Bu Pepen. Saya jadi tidak kepikiran lagi karena saya sudah menemukan ide-ide yang terbarukan untuk diskusi dalam merealisasikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswa saya Bu. Sehingga dapat memperhatikan pembelajaran yang serius di dalam kelas Bu. Alhamdulillah ya Pak Yuda, semoga Pak Yuda bisa mengaplikasikan ide-idenya dan tentunya menjadi guru yang inspiratif bagi peserta didiknya ya Pak. Amin. Amin Bu, terima kasih Bu Pepen. Terima kasih kembali Pak Yuda. Kalau begitu sesi coaching ini kita akhiri ya Pak ya. Ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Pepen, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Yuda. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan Pak Yuda? Baik Bu Widya, perasaan saya merasa senang Bu, karena coach saya yaitu Pak Yuda bisa menggali potensi-potensi dan ide-ide yang ada pada dirinya sendiri, sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Permasalahannya apa ya Bu Pepen ya? Permasalahannya adalah di mana Pak Yuda sebagai coach ini ingin meningkatkan kompetensinya sebagai seorang guru, di mana ketika beliau mengajar, beliau ingin anak-anak di dalam kelas itu lebih fokus atau lebih memperhatikan beliau pada saat jam mengajar, terutama pada saat belajar teori di mata pelajaran PJOK. Jadi solusinya sudah ditemukan oleh Pak Yuda. Apa Bu solusinya? Solusi yang ditemukan sendiri oleh Pak Yuda tadi, yang pertama, Pak Yuda akan memulai aksinya dengan membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga mengkaitkannya dengan pembelajaran sosial emosional, beserta akan mulai menerapkan teknik stop ketika dalam proses pembelajaran dan juga akan memberikan motivasi beserta ice breaking kepada anak-anak, Bu. Oh begitu, baik sekali itu idenya Bu. Jadi selama Ibu melakukan coaching, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Baik Bu Widya, yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah mencoba menerapkan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi dan tanggung jawab. Oke, baik Bu. Nah dari diskusi tadi, ada indikator pencapaian yang Ibu ingin kembangkan ya. Nah untuk menanyakan pertanyaan berbobot. Nah menurut Ibu dari diskusi tadi, apakah Ibu sudah mencapai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Iya Bu, saya sudah mencapainya, itu terbukti dari Pak Yuda sudah bercerita dengan leluasa, terbuka dengan masalahnya, kemudian saya tidak mengajukan pertanyaan yang tertutup, sehingga Koci atau Pak Yuda tadi tidak sekedar menjawab iya atau tidak saja, tetapi bisa menggali ide-ide dan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke, baik itu Bu. Sekarang saya akan menyampaikan hasil observasi
yang telah Ibu lakukan tadi. Berdasarkan apa yang sudah saya lihat, Ibu sudah merespon coachingnya dengan baik, menanyakan kabarnya, kemudian menanggapi setiap pembicaraan yang coach utarakan, kemudian Ibu juga sudah mengembangkan kemampuan Ibu dengan kompetensi coaching, terutama kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot, yaitu dengan Ibu menanyakan secara terbuka pada coach tentang masalah-masalahnya. Dan Ibu juga sudah berusaha mengeksplorasi coach untuk mengemukakan idenya sendiri untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang ia alami. Nah, baik Bu, ini sudah saya amati. Sekarang boleh saya bertanya lagi ya Bu ya? Boleh, Bu Widya, silakan. Bagaimana perasaan Ibu Pepen setelah melakukan coaching ini? Setelah melakukan coaching ini, perasaan saya merasa lega, Bu, dan saya juga merasa senang karena saya sudah bisa melaksanakan dan mengembangkan kompetensi coaching yang sudah saya miliki. Oke, baik Bu. Setelah Ibu melaksanakan coaching tadi, apa kira-kira kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan lagi dari keempat kompetensi yang ada? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Karena kita bertanya kadang ada terpikir yang lain sehingga tidak fokus dan kita tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh coachnya sendiri. Sehingga kita bisa menemukan masalah dan solusinya. Oke Bu, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Nah, saya rasa diskusi kita saya anggap selesai. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu Pepen. Iya Bu Widya, sama-sama Bu. Ya, itu saja Bu Pepen. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.